channel. Perkenalkan, nama saya Titi Nurinda. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Menikah dan tinggal di Turki. Oke, dalam video kali ini saya akan membuat video yang berbeda ya dari sebelumnya. Di video kali ini saya ingin membagi tips untuk adik-adik, kakak-kakak, atau calon pengantin Turki, bagi siapa aja yang sekarang menjalin hubungan asmara dengan pria Turki ya. Di sini saya akan membagi tips bagaimana cara memilih pasangan bule atau mendapatkan pasangan bule Turki yang kalian inginkan. Ini saya cuma memberitahu standarnya saja ya. Ini yang paling standar. Jadi pertama, untuk menikah ini untuk orang Indonesia, orang manapun, orang Turki, orang Spanyol, orang manapun, itu kalau satu kita itu kan harus mempelajari bagaimana karakter pasangan kita. Jadi satu, karakter pasangan, kita harus mempelajari karakter pasangan kita. Jadi pasangan kita itu kan ibaratnya orang yang kita inginkan. Jadi orang yang kita inginkan itu seperti apa, kita pelajari dulu karakternya, pelajari dulu akhlaknya. Nah, untuk kalian yang misalkan LDR, terutama dari misalkan Indonesia dan Turki, kalian itu paling tidak kan setiap hari itu komunikasi. Jadi kalian itu bisa video call atau mungkin SMS atau WhatsApp atau Skype, atau bicara di Messenger dan sebagainya. Itu kan paling nggak kalian bicara setiap hari ya. Nah, ini kalian bicara setiap hari kan paling nggak mengerti sedikit lah tentang apa itu karakter dari pasangan kalian. Jadi mungkin ada yang sedikit overprotective itu mungkin, atau ada yang mungkin sedikit cemburuan atau sebagainya. Nah, itu kan kalian bisa milih dari situ. Kalau memang laki-laki yang baik itu tidak akan meminta foto yang tidak baik atau foto senonoh dan video mungkin dan sebagainya. Itu kan salah satu dari kalau orang yang akhlaknya baik, nggak mungkin kan dia meminta seperti itu. Terus dua, menurut aku lihat dulu status pasangan. Jadi kita kan mau nikah nih, kan kita pengennya misalkan kita udah single, pasangan kita kan harus milihnya ya single. Tapi kalau kalian pas LDR, pasangan dari pacaran jarak jauh, kita kan nggak tahu yang sebenarnya itu apa. Jangan sampai ya kalian itu hanya dibohongi. Misalkan pacar Turkinya itu udah menikah, terus bilang sama kalian dia belum pernah menikah atau masih single dan sebagainya. Jadi pilih yang masih lajang atau duda tapi tidak punya anak. Kok kenapa saya bilang duda yang tidak punya anak? Karena di Turki duda yang sudah punya anak, meskipun dia pisah sama istrinya, kalau istrinya belum menikah, sebagian dari mereka, nggak semuanya sih, itu masih harus ngasih nafkah sama istri. Dan untuk anak-anaknya, selama misalkan anak perempuan ini, dia punya satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Jadi kalau dia punya anak satu perempuan, sebelum anak perempuannya ini menikah, jadi bapaknya ini harus ngasih nafkah sama anaknya sampai anaknya menikah. Dan untuk anak laki-laki, ini ada yang sampai 18 tahun, dia harus ngasih nafkah sampai 18 tahun. Ada juga yang sampai dia lulus kuliah, itu ada. Nah, jadi di Turki itu bisa sih sebenarnya kalau kalian tinggal di Turki ya, identitas dari suami kamu itu dapat dilihat dari nomor kimlik atau nomor identitas, kayak KTP lah ibaratnya di Indo. Itu dia udah pernah menikah atau belum, dia punya anak atau tidak, dia pernah berurusan dengan polisi atau tidak, dia punya hutang atau tidak. Itu semuanya itu bisa dilihat dari kartu KTP. Jadi terus yang ketiga itu pekerjaan.
kalian nggak usah malu nanya tentang pekerjaan. Kamu kerja apa? Terus gajimu berapa? Itu bukan hal yang apa ya, maksudnya hal yang tidak patut untuk dipertanyakan, malah harus. Karena kalau orang Turki mau menikah sama orang Turki, si ceweknya dari keluarga ceweknya atau si ceweknya itu pasti nanya, kamu pekerjaannya apa, terus kamu gajinya berapa. Itu hal yang wajar karena kita harus tahu gaji lah. Kalau kamu misalkan punya standar hidup yang tinggi, terus pas ditanya calon suamimu, gajimu berapa, misalkan standar UMR Turki sekarang 2.400, satu Turki lira itu sekarang sekitar 2.500-an. Nah, kalau itu dibagi 2.400 dikali 2.500 kan jatuhnya itu sekitar 7 juta. Kalau standar hidup kalian pengennya yang maksudnya yang tinggi tuh malah nggak cukup kalau cuma satu orang aja yang kerja. Jadi gaji berapa itu pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke calon pasangan Anda. Karena apa namanya, di Turki itu orang Turki yang gajinya rata-rata kayak asker ücret UMR itu ada juga yang gajinya lebih banyak, dan ada juga yang lebih banyak, ada juga yang lebih banyak lagi. Jadi kalian harus ketahui betul pasangan Anda mereka punya gaji berapa. Ada juga yang gajinya itu sekitar 3.500 sampai 4.000. Dokter juga beda, terutama perawat beda. Nah, terus apa namanya? Aku kasih tahu, misalkan kalian nanti dapat orang Istanbul, misalkan gaji si calon cowokmu itu 4.000. 4.000 ini kamu harus misalkan tidak punya rumah, misalkan tidak punya properti rumah, jadi harus ngontrak. Karena di Turki itu nggak semua orang itu punya rumah. Di Turki itu hampir 40% mereka itu ngontrak. Jadi kontrakan di Istanbul itu sekitar, kalau misalkan rumah 2+1 itu mungkin harganya 1.500-an. Jadi gaji 4.000 dikurangi 1.500 jadi 2.500. Lah dengan 2.500 ini kalian bisa potong ya untuk misalkan potong untuk gas, air, listrik yang ini. Jadi misalkan untuk listrik 100 TL, untuk air misalkan 50 TL, kan udah 1.650. Untuk musim dingin ini terutama harga gas itu naik. Tapi kalau musim panas harga listriknya yang naik karena kita nyalain AC. Kalau musim dingin kita bayar gas mahal untuk pemanas. Jadi bayangin aja itu udah 2.000 kan. Dan 2.000 ini kalian itu harus nyimpen untuk persiapan kalian bikin nikah med. Kalian mungkin persiapan nanti pulang ke Indo, kalian harus nabung. 2.000 ini untuk hidup aja kalian cukup nggak? Sedangkan untuk pulang ke Indonesia gimana? Soalnya untuk 2.000 ini kamu harus masih potong untuk biaya transportasi suami, kamu potong untuk belanja mingguan, kita potong untuk belanja bulanan. Terus mungkin kita mau jalan-jalan, beli baju, beli sweater, beli jaket tebal dan lain-lain, beli makeup dan sebagainya. Jadi kalian harus kalkulasi ini ya dengan baik. Jadi menanyakan berapa gaji ke pasangan kita itu bukan suatu hal yang memalukan, tapi kalian harus terbuka semuanya sama pasangan. Mas, kalau nanti kita nikah gitu misalkan, kita tanya ya sama mas Turkinya. Mas, kalau kita menikah nanti kita mau tinggal di mana? Kita mau sewa rumah atau tinggal sama mertua? Karena tahu sendiri kan, saya sudah bilang di Turki apa namanya, sewa rumah itu lumayan mahal. Jadi misalkan ada pasangan baru mungkin yang belum bisa beli rumah sendiri atau belum cukup untuk kontrak. Karena kontrak itu kan kita perlu beli perabot ya, beli kulkas, beli mesin cuci piring, beli mesin cuci, beli water untuk beli heater, terus
beli apa namanya perabot lainnya, beli sofa, beli meja makan, beli tetek bengek lah semuanya. Itu kan perlu uang. Jadi misalkan kalian yang baru menikah, baru mengeluarkan uang banyak buat pernikahan, terus mau nyewa rumah, itu kan mungkin iya kalau yang kaya, saya don't care. Kalau kalian yang kaya, yang punya pasangan calon suami yang kaya, itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah mikir ke situ dah, biar mereka aja yang mikir. Terus apa namanya, kalau masih tinggal sama mertua Turki itu agak sedikit berbeda ya sama mertua Indonesia. Mertua Indonesia masih bisa di ini ya. Kalau misalkan kita punya cekcok sama mertua, di sini kita mau kemana, mau curhat ke temen ya kalau temennya baik. Kalau temennya yang nggak baik, malah kita curhat, malah digosipin ke yang lain, ya kan. Terus misalnya ya cuma kembali lagi ke suami. Suami paling yang orang yang pertama kali yang misalkan kita lagi ada bentrok sama ibu mertua, kan suami yang bantu kita. Udah jangan ini, sabar aja, dia kan orang tua dan sebagainya. Mungkin alhamdulillah saya punya mertua yang baik, saya tinggal sama mertua. Ya begitulah. Terus nggak semua mertua Turki atau orang Turki itu open minded. Jadi pikiran mereka ada yang punya pikiran terbuka, ada yang punya pikiran tidak terbuka. Kalau bagi mereka yang tinggal di kota besar atau kota-kota big city, kota besar, mungkin mereka punya pemikiran yang lebih terbuka, lebih open minded. Tapi mereka yang tinggal di kota kecil atau mereka yang tinggal di desa, itu mungkin mereka punya pikiran yang sempit. Jadi kalian harus bisa menerima ini, siap-siap aja dengan budaya masakan Turki yang berbeda. Kalau kalian tinggal sama ibu mertua, siap-siap aja ya kalian itu diajarin cara masak, karena orang Turki itu jarang mau menerima makanan Indonesia, karena menurut mereka masakan Indonesia itu penuh bumbu dan banyak bumbu, baunya juga tahu sendiri kan, ikan asin, bayangin baunya seperti apa, jengkol, pete. Mungkin banyak dari mertua Turki yang tidak suka, bahkan suami pun tidak suka. Suami saya tidak suka itu kan asin, pete, jengkol dan sebagainya. Suami saya itu cuma suka sama yang namanya sate, bakwan, terus nasi goreng, mie goreng, dia suka. Tapi kalau yang bumbu-bumbu santan dan bumbu yang lebih banyak, dia nggak bakal mau. Jadi nanti kalau udah nikah juga rundingin sama sama pasangan kalian. Nanti kalau aku udah tinggal di Turki, udah menikah, boleh nggak aku masak makanan Turki, makanan Indonesia, boleh nggak aku masak masakan Indonesia? Soalnya ada yang nggak bisa menerima juga. Terus gimana ya? Soalnya begini, cara masak nasi pun itu beda. Nasinya orang Turki itu berminyak, punya tekstur yang berminyak. Terus nasi Indonesia itu dimasak pakai rice cooker, pencet kita tinggal itu udah ini. Tapi kalau orang masak nasi Turki, kalau kalian nggak bawa rice cooker dari Indonesia, di sini siap-siap aja kalian masak nasi, belajar pakai panci. Oke, jadi kalian yang mau menikah sama bule Turki itu harus buka semua, jangan pernah menutup-nutupi atau semua harus bicara apa adanya. Yang biasanya ngasih per bulan buat ibu atau bapak itu yang ngasih lah gitu. Kalau bule Turki tuh mereka lebih ini realistis ya. Aku udah menikah, kok aku masih ngurusin orang tuamu? Aku kan nikahnya sama kamu, bukan orang tuamu. Jadi hal ini harus kalian bicarakan sebelum kalian menikah. Jadi misalkan aku masih punya orang tua, tradisinya orang Indonesia kalau meskipun sudah menikah, kadang dia harus bantu orang tuanya juga, misalkan dengan mengirim uang atau apa gitu. Kan kalian itu kalau memang mau
Jadi bicarakan dari awal, jangan nanti malah sesudah menikah terus kalian diam-diam mau kirim uang ke ibu bapak kalau ketahuan kan nanti itu jadi hal yang tidak baik. Terus masalah pulang ke Indonesia, nah kembali lagi ke gaji. Kalau kalian calon suami kalian gajinya sedikit, siap-siap aja nanti pas pulang ke Indonesia itu mungkin tidak bisa setiap tahun, mungkin ya harus terbuka sama mereka. Nanti kalau aku udah nikah sama kamu, aku pengen ya sesekali pulang ke Indonesia. Kalau tidak setiap tahun ya paling nggak 2 tahun sekali. Karena kenapa? Tiket dari Indonesia ke Turki itu lumayan mahal juga. Mahal sih ya. Misalkan 1 orang, kalian 2 orang, belum kalau pas punya anak. 1 orang sekarang PP itu 4.000 lira. 4.000 lira itu kan sekitar, nah ini sih 9 jutaan lah. Jadi kalau misalkan kalian pengen pulang setiap 2 tahun sekali atau bagaimana, kalian harus bicarakan dulu dengan pasangan Anda.